Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga siap untuk belajar. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu Bapak persilahkan untuk kalian semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Setelah kalian selesai berdoa, selanjutnya seperti biasa untuk kehadiran kalian silahkan kalian tuliskan nama kalian di WA grup kelas ya, jangan sampai lupa. Nah anak-anak, apakah kalian memiliki tanaman di rumah? Seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Nah jika ada silahkan kalian lihat apakah kalian sudah merawat tanaman tersebut dengan baik. Oleh karena itu, agar kalian mengetahui bagaimana merawat tanaman dengan baik, silahkan simak pembelajaran video berikut ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang ketiga yaitu tumbuhan di sekitarku dan pembelajaran yang keenam. Nah kalian juga bisa membuka buku siswa kalian pada halaman 130 sampai dengan 137 agar kalian lebih mudah memahami video pembelajaran berikut ini. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah di sini terdapat gambar yaitu Ibu dan Dayu sedang merawat tanaman sayur-sayuran. Nah di sini mereka menata dalam pot-pot sehingga terkesan rapi. Nah anak-anak, sekarang juga ada teks. Mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama membaca teks antara Ibu dan Dayu yang sedang merawat tanaman, yang mana mereka merawatnya dengan menata dengan indah sehingga tanaman tersebut menjadi lebih subur. Nah maka dari itu sekarang ayo coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dilakukan mereka untuk merawat tanaman sayuran? Nah coba tebak apa saja? Jawabannya adalah cara yang digunakan untuk merawat tanaman sayuran adalah yang pertama yaitu harus menyiram dengan cara atau teknik yang tepat. Artinya tidak boleh menyiram secara berlebihan. Yang kedua yaitu memberikan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga yaitu hindarkan dari tanaman dan penyakit. Serta yang keempat, berikanlah pupuk pada tanaman tersebut supaya tanaman tersebut tumbuh subur. Dan yang terakhir, kalian bisa memotong tanaman-tanaman yang mati sehingga akan tampak lebih indah. Begitu anak-anak. Oke, selanjutnya soal yang kedua, yaitu bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar rumah terlihat lebih indah, ya kan? Seperti teks tadi. Maka jawabannya adalah Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak dan juga ada juga pot yang digantung anak-anak. Jadi seperti itu agar tanaman lebih rapi. Nah anak-anak, kalian juga bisa mencoba untuk menata atau membuat lebih indah tanaman kalian di rumah ya. Kalian bisa melakukannya bersama dengan teman kalian ataupun keluarga kalian. Nah bicara tentang teman, kalian tentu tidak asing ketika bermain. Misalnya kalian mendengar kata-kata seperti ini. Wah, rapi sekali kamarmu, kamu sangat cerdas. Aku yakin kamu bisa memenangkan lomba ini. Selanjutnya seperti wah, merdu sekali suaramu. Nah anak-anak, apakah kalian tahu maksud dari kalimat-kalimat tersebut? Jadi kalimat-kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat pujian. Nah kalimat pujian sendiri merupakan kalimat yang disampaikan seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan mereka atas kekaguman mereka kepada orang lain.
Nah, kalimat pujian ini adalah kalimat yang positif anak-anak, yaitu kalimat yang memunculkan perasaan senang dan bangga serta membangkitkan motivasi kita atau bagi orang yang mendengarnya. Misalkan contohnya kalian mendapatkan pujian dari orang tua kalian, sedang menyapu misalkan, orang tua kalian mengatakan, "Wah, rajin sekali anakku ini." Maka dari situ tentu kalian akan merasakan perasaan senang dan bangga atas pujian yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami tentang kalimat pujian, di sini telah ada gambar, yaitu gambar dari contoh di buku siswa kalian. Yaitu gambar yang pertama kita lihat ada gambar ada tanaman di dalam pot yang tersusun rapi. Maka di situ dituliskan bahwasanya kalimat pujiannya adalah, "Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi." Nah, anak-anak, itu tadi contoh yang ada di buku siswa kalian ya. Sekarang mari kita coba berlatih untuk mengerjakan satu soal nomor pertama pada buku siswa kalian. Nah, kita lihat di sini terdapat gambar yaitu seorang petani yang berada di sawah. Maka dari itu, kira-kira kalimat pujian apa ya yang cocok untuk petani ini? Bisa tebak? Ya, Bapak berikan contohnya ya. Nah, jadi di sini contohnya adalah, "Wah, hebat sekali petani itu merawat tanaman sayurnya." Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat pujian yang Bapak buat sendiri ya anak-anak. Kalian bisa memvariasikan atau mengolah pujian yang lebih baik lagi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan contoh yang Bapak buat untuk kalian supaya kalian lebih memahami kalimat pujian. Nah, sekarang di sini terdapat 2 soal yang ada di buku siswa kalian. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri ya, gunakan untuk berlatih supaya kalian bisa membuat kalimat pujian dengan benar. Nah, anak-anak, banyak sekali orang yang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun tidak semua orang dapat menanam bunga tersebut dengan baik. Tapi tenang anak-anak, bunga ini juga dijual di pasar, jadi kalian bisa mencari bunga tersebut di pasar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita melihat gambar yaitu Siti dan Dayu sedang melihat bunga yang digunakan untuk hiasan di mejanya masing-masing. Nah, sekarang terdapat tulisan anak-anak, terdapat teks yang mana isinya adalah Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. 43 tangkai bunga mawar. Sedangkan Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Nah, lalu di sini juga ada pertanyaannya anak-anak. Berapakah tangkai bunga mawar yang dimiliki oleh Dayu? Nah, untuk menjawab tersebut di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita harus mengetahui kata lebih banyak. Maka lebih banyak di sini berarti tanda tambah ya. Kan di sini disebutkan juga bahwasanya Dayu memiliki 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Artinya milik Siti yang berjumlah 43 itu ditambahkan dengan angka 2. Artinya jumlah tangkai bunga mawar yang dimiliki Dayu sebanyak 43 ditambah 2 sama dengan 44 dan 45. Nah, jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Seperti itu anak-anak ya. Sudah. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari bagaimana kita menjumlahkan menggunakan benda-benda anak-anak. Nah, sekarang coba kita berlatih untuk mengerjakan soal yang ada di bawahnya ya. Oke, di sini terdapat gambar, yaitu gambar apa ini anak-anak? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pedagang A memiliki 52 buah pepaya anak-anak. Sedangkan pedagang B memiliki 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Kita mengetahui bahwasanya tadi dijelaskan lebih banyak artinya plus atau tambah. Jadi untuk menjawab berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B, maka jawabannya adalah 52 ditambah dengan 7 sama dengan berapa anak-anak? Iya, jawabannya adalah 59. Selanjutnya kita akan mengerjakan di soal nomor berikutnya, yaitu nomor 2 anak-anak ya. Di sini terdapat 2 orang anak perempuan yang mana adalah Lani dan Dayu.
Nah, di sini keterangannya adalah Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari, sedangkan Dayu memiliki bunga matahari 24 lebih banyak daripada milik Lani. Kita mengetahui bahwa lebih banyak yaitu ditambah anak-anak ya. Seperti yang tadi, berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Maka jawabannya adalah 25 ditambah dengan 24. Yaitu jawabannya berapa anak-anak? Iya, jawabannya adalah 49. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silahkan kalian kerjakan dengan mengikuti penjelasan yang telah Bapak jelaskan ya. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, apabila kalian belum memahami, silahkan kalian putar kembali video ini, diulang dari awal atau dari manapun, sehingga kalian bisa memahami video ini dengan baik. Nah, hari ini anak-anak kita telah mempelajari tentang banyak materi. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara merawat tanaman sayuran yang ada di rumah. Selanjutnya, kita juga telah mempelajari bagaimana kita membuat kalimat pujian kepada teman kita melalui gambar. Dan yang terakhir, kita telah mempelajari bagaimana kita menjumlahkan. Jika kalian masih belum memahami materi ini, kalian bisa menanyakan secara langsung, baik itu di grup WA ataupun melalui WA pribadi Bapak ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya akan sesat di jalan anak-anak. Nah, untuk pekerjaan rumah kalian atau tugas kalian berikut ini akan Bapak tampilkan soal evaluasi. Kalian kerjakan dengan baik, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ataupun kakak kalian ataupun teman-teman kalian, atau bisa juga kalian mencari di internet. Silahkan sebanyak-banyaknya kalian cari dimanapun, asalkan kalian mengerjakan soal tersebut dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian anak-anak dapat terus semangat dan juga kalian semoga tetap menjaga kesehatan kalian ya di masa pandemi saat ini. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.